Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Anif TV di segmen sekelibat info atau breaking news. Oke teman-teman, untuk berita kali ini diambilkan dari Cointelegraph. Dikatakan bahwasanya blockchain dapat menghemat 10 miliar dolar lembaga keuangan pada tahun 2030 menurut Ripple. Dikatakan di sini teman-teman bahwasanya di antara 300 profesional keuangan yang disurvei di 45 negara, 97% percaya bahwasanya blockchain akan memainkan peranan yang penting dalam sistem pembayaran yang lebih cepat dalam 3 tahun ke depan. Jadi menurut berita ini seperti ini teman-teman, blockchain memiliki potensi ya untuk menyelamatkan lembaga keuangan sekitar 10 miliar dolar dalam biaya pembayaran lintas batas pada tahun 2030. Ini menurut sebuah laporan yang ada baru-baru ini dan diterbitkan oleh jaringan pembayaran digital Ripple bekerjasama dengan United States Faster Payment Council atau FPC ya pada tanggal 29 Juli. Laporan tersebut mensurvei 300 profesional keuangan di 45 negara dari berbagai sektor seperti fintech, penerbangan, kemudian media, teknologi, konsumen dan juga retail. Dan seperti dia teman-teman, postingan di Twitternya Ripple teman-teman bisa teman-teman kunjungi sendiri ya untuk melihat lebih jauh tentang berita ini. Oke, next teman-teman. Di antara peserta yang disurvei ini ya, dari analis hingga direktur dari sebuah CEO, 97% sangat percaya bahwa teknologi blockchain akan memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat dalam 3 tahun ke depan ya. Selain itu, lebih dari separuh peserta setuju bahwasanya manfaat paling signifikan dari mata uang kripto adalah potensinya untuk memangkas biaya. Dalam survei ya, lebih dari 50% responden percaya bahwasanya biaya pembayaran yang lebih rendah baik domestik maupun internasional adalah manfaat utama kripto. Catat laporan tersebut. Dan menurut laporan tersebut ya teman-teman, perusahaan analisis fintech Juniper Research memperkirakan bahwasanya penggunaan blockchain dalam transaksi global akan menghasilkan penghematan biaya yang besar bagi bank selama 6 tahun ke depan. Dikatakan di sini Juniper Research mendukung gagasan ini, menunjukkan potensi blockchain untuk meningkatkan penghematan secara signifikan bagi lembaga keuangan yang melakukan transaksi lintas batas. Diperkirakan 10 miliar dolar pada tahun 2030. Saat landscape dari e-commerce berkembang dan bisnis memprioritaskan pasar internasional, pembayaran lintas batas yang diharapkan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Laporan tersebut menyoroti peningkatan antisipasi yang signifikan teman-teman dalam transaksi pembayaran internasional pada tahun 2030. Dikutip di sini bahwasanya aliran pembayaran lintas batas global diperkirakan akan mencapai 156 triliun dolar dan ini didorong oleh tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sebesar 5%. Catat laporan tersebut. Namun teman-teman, ada beberapa pendapat di antara para peserta tentang kapan mayoritas perdagangan akan menerima pembayaran mata uang digital. Sementara 50% dari mereka yang disurvei yakin bahwa sebagian besar pedagang akan mengadopsi pembayaran kripto dalam 3 tahun ke depan. Ada berbagai tingkat kepercayaan tentang apakah itu akan terjadi dalam tahun-tahun yang akan datang. Ini sumber dari RIA teman-teman, yaitu Ripple dan laporan US Faster Payments Council. Kayak gitu teman gambarnya. Peserta dari wilayah Timur Tengah dan juga Afrika menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi ya. Ditulis di situ 27% percaya bahwasanya sebagian besar pedagang akan menerima kripto sebagai metode pembayaran dalam tahun ke depan. Nah, sementara itu para pemimpin di kawasan Asia Pasifik ya paling tidak percaya diri. Mereka nggak percaya diri teman-teman. Ada hanya sekitar 13% yang memproyeksikan jangka waktu yang sama. Namun dari 300 peserta yang disurvei itu di seluruh dunia teman-teman, 17% itu menyatakan keyakinan mereka bahwa adopsi tersebut dapat terjadi dalam tahun-tahun ke depan. Ini muncul teman-teman setelah penelitian dari Bank of International Settlements atau BIS ya, yang mengungkapkan hingga 24 mata uang digital bank sentral atau CBDC dapat beredar dalam 6 tahun ke depan. Dalam laporan yang diterbitkan oleh BIS pada 10 Juli yang mensurvei 86 bank sentral dari Oktober hingga Desember 2022, di sini terungkapkan bahwasanya 93% bank sentral sedang meneliti CBDC dan mungkin ada hingga 15 retail dan 9 CBDC grosir yang beredar pada tahun 2030. Dan berita selanjutnya teman-teman masih dari Cointelegraph teman-teman, bahwa saya dikatakan pengacara pro XRP atau Ripple mengklaim SEC memprioritaskan kapitalisme perusahaan daripada para investor. Jadi gini teman-teman, John Deaton atau pengacara yang pro XRP ini percaya bahwasanya perlakuan yang tidak setara ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas dan keadilan badan pengawas serta kerangka kerja keseluruhan untuk aset digital.
Pengacara pro XRP John Deaton mengatakan bahwasanya tindakan yang diambil oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC terhadap industri kripto didorong oleh motif yang lebih luas untuk melindungi kapitalisme perusahaan daripada memprioritaskan tentang perlindungan kepada para investor. Deaton menyoroti apa yang dilihatnya sebagai serangan terhadap cryptocurrency, terutama terkait dengan tindakan SEC yang menargetkan Coinbase dan Ripple. Dalam sambutannya, dia menyinggung beberapa aspek seperti aturan investor terakreditasi, pendekatan SEC untuk mengatur cryptocurrency, dan posisinya terkait investor retail dalam kasus Ripple ini. Di X atau dulunya Twitter ya teman-teman, Deaton mengungkapkan keyakinannya bahwasanya Amerika Serikat beroperasi dalam kerangka kapitalisme korporat daripada sistem kapitalis sejati. Dia menyoroti berbagai aspek lanskap keuangan yang saat ini mendukung argumennya. Dan ini dia teman-teman cuitan dari John E. Deaton ya. Di kolom Twitternya teman-teman bisa mengunjungi untuk berita yang jauh lebih lengkap di Twitter dari John E. Deaton ini. Penjelasannya gini teman-teman, dikatakan bahwasanya Deaton mengatakan alokasi sumber daya terbatas SEC terhadap kasus bagian 5 dari fokusnya pada penargetan pasar sekunder di bursa, alih-alih menangani penipuan dalam ruang kripto yang menunjukkan salah satu penempatan prioritas. Dia justru berpendapat bahwasanya pendekatan ini berpotensi untuk menghambat inovasi dan juga menghambat pertumbuhan industri cryptocurrency yang sedang berkembang. Selain itu, Deaton menyoroti penentangan SEC terhadap investor retail yang berpartisipasi sebagai emisi suri atau teman pengadilan dalam kasus Ripple. Dengan sikap ini, Deaton menyarankan keengganan untuk mempertimbangkan pandangan investor retail yang semakin memperkuat persepsi bahwa badan pengawas dapat memprioritaskan kepentingan lembaga keuangan yang lebih besar daripada kepentingan investor-investor individu atau investor-investor kecil di dalamnya. Dan Deaton ini teman-teman menyoroti perhatian utama tentang standar ganda yang dirasakan dalam regulasi kripto. Dia mengkritik SEC karena tidak terlibat dalam dialog dengan entitas proaktif seperti Coinbase ya, dan juga pada saat yang sama Ketua SEC Gary Gensler ini teman-teman mengadakan beberapa pertemuan secara dengan rahasia dengan Sam Bankman-Fried, mantan CEO bursa FTX, bursa scam itu loh teman-teman yang runtuh. Perlakuan yang tidak setara menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas dan keadilan badan pengawas dan kerangka kerja secara keseluruhan untuk aset digital. Pendekatan SEC yang berbeda terhadap berbagai pemain industri dapat menghambat pertumbuhan startup yang inovatif, sementara juga sangat berpotensi mendukung entitas yang lebih mapan. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dari Marvel dan Ali TV tentang informasi kripto ya. Sekelebat info kita kali ini terkait dengan Ripple teman-teman. Terima kasih, dan jika teman-teman suka mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.